dibacakan cara dan langkah-langkahnya. Gak usah lah ya dari salam terapeutik kayak biasanya aja ya, langsung caranya aja. Cuci tangan dilakukan dengan benar. Troli atau begi berisi alat-alat didekatkan. Cek ketetapan letak selang gastrik di lambung dengan cara auskultasi suara usus menggunakan stetoskop atau ya, tadi ya, memasukkan udara kayak tadi. Kan hanya untuk double check sebelum memasukkan. Takutnya kita nggak ngecek udah masuknya ke paru-paru, kan kita nggak tahu pasiennya polanya kayak gimana, glisanya mungkin dia agak ketarik sedikit udah masuknya ke paru-paru. Jadi dicek lagi sebelum masukin makanannya. Terus lanjut. Selanjutnya, pengalas atau serbet makan dipasang di atas pada pasien. Terus bengkok didekatkan. Sarung tangan dipakai. sih ya prinsipnya, karena cuma memberi makan bukan memasang. Memberi makan kan tidak lewatnya kan di ujungnya sini, bukan memasukkan ke sini. Hisap air minum menggunakan squid 50 cc dengan posisi tegak lurus. 50 cc yang bolongnya tengah ya. Kalau bolongnya pinggir kan untuk sirimpam. Yang bolongnya tengah. Biasanya kan misalnya Dek ambilkan spet 50 cc. Nah, tanya, Mbak yang lubang tengah apa yang lubang pinggir? Soalnya biasanya kalau yang untuk NGT yang lubang tengah kayak gini. Kalau yang lubang pinggir itu untuk sirimpam. Alat itu namanya sirimpam untuk pemberian obat, semisal untuk berapa jam. Belum jajan Mbak? Tegak lurus ya. Biasanya kalau di rumah sakit selang-seling, air putih dulu baru susunya, disusu habis. Ada obat enggak? Nanti biasanya kalau obat itu karena tergantung ya, makan cuma jus aja atau susu. Kalau susu kan nggak boleh campur sama obat. Biasanya nanti tunggu 1 jam kemudian atau 2 jam kemudian. Mandinya tegak lurus. Tarik sedikit, keluarkan aja udaranya. Terus Setelah itu penutup selang NGT dibuka, hubungkan pangkal selang gastrik dengan squid yang berisi air minum. biasanya kalau aku di rumah sakit tuh ininya tak alasi tisu, mengantisipasi kalau karena di LO kan nggak ada, mengantisipasi kalau semisal ini susu, mengantisipasi kalau dia tumpah ke sini. Biasanya dibuka aja, kan ada tutupnya, ditekuk dulu aja biar udaranya nggak masuk, ditekuk sininya, dibuka, dipasang, dilepas, dimasukkan pelan aja, nggak usah cepet-cepet. Dimasukkan karena ini phantom takut bocor ya. Semisal mau ngambil lagi, ditekuk lagi, ditekukkan selangnya ini biar enggak apa ya, semisal ada risiko muntahan atau apa, atau kan kita kan lagi memberi makan, takutnya malah menyebar ke tempat tidur pasien, ditekuk aja. Terus selanjutnya Lepas piston, tinggikan squid kurang lebih 50 cm di atas layar. biasanya ada yang langsung dipakein spet. Kalau
di rumah sakit ada yang langsung pakai spet gini dimasukkan pelan-pelan, ada yang di rumah sakit setelah ditarik airnya, ininya dilepas kan, terus dipasangkan kayak gini, ditunggu nanti masuk sendiri kayak gini. Kalau kayak gini kan otomatis kita nggak bisa narik lagi tuh dari air, maksudnya itu bisa, atau bisa semisal lama didorong tapi pelan-pelan itu bisa. Saya di rumah sakit ada yang dengan cara kayak gini, ada yang didorong pelan-pelan, memang harusnya kayak gini gitu. Jadi ada juga di rumah sakit yang ininya kayak banyak sih, jadi udah tinggal dipasang ke itunya ada. Aku pernah lihat untuk pemberian makan tapi nggak pakai spet sih, jadi agak tinggikan gini nanti dia turun sendiri. Tapi memang lama sekali lamanya sekali, jadi nanti turun pelan-pelan, ditambahin lagi atau disedot lagi bisa, cuma kan masang lagi biasanya ditambahin lagi. Terus lanjut. Laksanakan tindakan pengaliran air minum ke lambung dengan gaya gravitasi. Pegang aja agak tinggi tapi nggak usah ketinggian sampai, agak tinggi aja nanti dia turun sendiri, ngalir sendiri gitu. Karena kan dia kan langsung masuk ke lambung. Terus sebelum air minum di dalam spuit habis pangkal selang ditekuk, spuit dilepas, kemudian tutup pangkal selang NGT. Ditekuk gini ya, ini udah dilepas ya. Terus Hisap diet cair menggunakan spuit 50 cc dengan posisi tegak lurus. Terus lanjut lagi. Penutup selang NGT dibuka, hubungkan pangkal selang gastrik dengan spuit yang berisi diet cair. Lanjut. Lepas. Biasanya itu nanti air putih dulu baru dietnya. Kalau untuk cc-nya berapa, bisa 50 cc atau disesuaikan aja sih dengan, biasanya kan kalau di rumah sakit kan ada ahli gizinya, biasanya kan dia yang ngitung pasien ini dapat segini, kita sesuaikan aja gitu, sama advis dokternya boleh, sama ahli gizinya boleh, kita sesuaikan aja per pasiennya. Lepas piston, tinggikan spuit kurang lebih 50 cm di atas pelayan. Setelah air putihnya habis, ganti ke susunya atau jusnya atau apalah makanannya yang disediakan di situ, dengan cara yang sama memberikannya. Laksanakan tindakan pengaliran diet cair ke lambung dengan gaya gravitasi. Sama kayak tadi ya, ditinggikan, bukan gratifikasi ya, gratifikasi. Terus sebelum diet cair di dalam spuit habis, tekuk pangkal selang, spuit dilepas, kemudian tutup pangkal selang NGT. Ulangi tindakan sampai diet cair habis. Nanti kalau mau memasukkan obat, biasanya kan obat itu kan ada yang pil, ada yang itu dihaluskan dulu, digerus, dicampurkan air, pemberiannya sama kayak pemberian makanan. Kalau semisal dia harus ada obat oralnya ya, kan kebanyakan tidak obat melalui selang infus kan, ada yang obat oral juga, jadi harus digerus, dilarutkan dalam air, mau 50 cc, mau sedikit mau banyak terserah, tetap pemberiannya sama, air putih dulu, obat, terus bilas air putih. Ulangi tindakan yang tadi 4 bengkok diambil, perlak dan pengalas diangkat dari dada pasien. Terus spuitnya biasanya ada yang sekali pakai, ada yang biasanya ditaruh
di tempatnya pasien, disimpan di tempatnya pasien. Biasanya kalau pasien stroke kan lama sembuhnya. Biasanya nanti keluarganya akan diedukasi untuk pemberian makannya seperti apa gitu. Jadi ketika kita memberikan makan, kalau keluarganya enggak, saya mau lihat gitu, atau kalau enggak ya monggo disuruh keluar nggak apa-apa, atau pas mau lihat sekalian aja. Kalau pasien itu memang sudah mau pulang, tapi kalau masih di rumah sakit itu tugasnya kita memberikan makan. Jangan sampai sama ini, karena ada kan keluarga pasien yang dibilanginnya apa sih bahasa Jawanya, dablek, yang dablek apalah itu biasanya pasiennya kan haus. Kalau haus kasih air putih, kalau dia refleksnya masih itu nggak apa-apa, tapi pakai sedotan, jangan blok pelan, sama dibilangnya diatur. Tapi kalau untuk makanan enggak ya, terutama makanan yang dikunyah itu enggak, karena apa, risiko tersebut, kecuali nanti dokternya mengadviskan Mbak harus belajar makan sebelum selangnya dilepas. Makannya pun itu bukan nasi, bubur halus, bubur sumsum, tahu kan bubur sumsum. Nah, biasanya makannya itu nggak apa-apa, terpasang selang nggak apa-apa. Selang biasanya kan untuk penambah cairan aja, nggak apa-apa, nutrisi aja nggak apa-apa. Tapi dia makan bubur bisa, ada biasanya seperti itu. Gitu. Makan nelan nggak apa-apa sih, kalau dia sudah refleks menelannya sudah kembali ya, sudah untuk dilatih itu nggak apa-apa. Selangnya tetap terpasang tapi dia makan nggak apa-apa. Tapi keluarganya tetap diedukasi, pasiennya tidak boleh makan selain makanan dari rumah sakit, karena sudah diatur apa ya, kayak dietnya gitu. Biasanya kan ada yang ngeyel dikasih apa gitu.